semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Wana Gambeta, NIM 2107010022. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas C semester 2. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama KLB atau wabah dan maksimum dan minimum. Yang kedua, pengukuran epidemiologi. Yang ketiga, desain penelitian, dan yang keempat, screening. Di sini saya akan membaca pengertian dari KLB, yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengertian dari wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. 5 kriteria, yaitu yang pertama, meningkatnya kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kejadian kesakitan pada waktu yang lalu, yaitu jam, hari, minggu, dan bulan. Yang kedua, meningkatnya angka kesakitan 2 kali atau lebih waktu per bulan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian atau CPR, kematian pada periode sebelumnya. Keempat, ada kasus kesakitan dari penyakit sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kelima, angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. Pengukuran epidemiologi rate terdapat 4 bagian, yaitu incident rate, prevalence rate, active rate, mortality rate. Ukuran-ukuran frekuensi penyakit menggambarkan karakteristik kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan di dalam populasi. Rate adalah perbandingan antara jumlah kejadian terhadap jumlah penduduk yang mempunyai risiko terhadap kejadian tersebut yang menyangkut interval waktu tertentu. Rate untuk menyatakan dinamika atau kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Rumus rate adalah X per Y kali K. X sama dengan jumlah kejadian tertentu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Y sama dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko mengalami kejadian tertentu dalam tujuan waktu tertentu. K sama dengan konstanta atau angka dasar. Contoh, kasus DBD tahun 2005 di kota A sama dengan 400. Penduduk kota A tahun 2005 sama dengan 30.000. Incident rate sama dengan 400 per 30.000 kali 1000 sama dengan 13,3 per 100 penduduk. Incident rate, frekuensi kasus baru pada suatu populasi berisiko selama kurun waktu tertentu. Prevalence rate, frekuensi kasus baru dan kasus lama selama periode waktu tertentu pada populasi berisiko. Active rate, incident rate yang digunakan dalam periode waktu terbatas. Mortality rate, besarnya kematian pada populasi dan periode tertentu. Ratio, jumlah suatu kejadian dibandingkan dengan kejadian yang lain antara 2 kejadian atau 2 hal antara numerator dan denominator tidak ada sangkut pautnya. Rumus ratio X per Y kali K. Proporsi, persentase jumlah sebagian kejadian di antara jumlah keseluruhan kejadian. Rumus proporsi sama dengan X per Y kali 100%. Contoh
Contoh soal, pada suatu kejadian luar biasa, keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak, maka proporsi anak terhadap orang dewasa adalah proporsi sama dengan jumlah penderita anak-anak per jumlah seluruh penderita, sama dengan 12 per 32 sama dengan 0,375. Materi yang ketiga yaitu penelitian. Desain penelitian yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan dengan cara mengamati status pajana atau paparan dan penyakit secara serentak atau bersamaan sekaligus pada suatu waktu atau periode. Kelebihannya, penyelesaian pengumpulan data cepat dan efisien, mempelajari faktor risiko penyakit yang mempunyai onset yang lama atau slow onset dan lama sakit atau durasi yang panjang. Kelemahan penelitian ini sangat lemah bila digunakan untuk menganalisis hubungan kausal atau sebab akibat antara pajana dan penyakit. Kedua, case control studies. Rancangan penelitian yang mempelajari hubungan antara pajana dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status pajana atau paparannya. Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi longitudinal retrospektif. Untuk memilih desain ini perlu diperhatikan keserupaan antara kontrol dan kasus. Materi yang keempat yaitu screening atau penyaringan. Penyaringan merupakan suatu proses yang bertujuan agar penyakit atau kelainan-kelainan yang tidak diketahui dapat didefinisikan dengan menggunakan uji-uji yang dapat diterapkan secara cepat dalam sebuah skala yang dibesar. Uji penyaringan itu sendiri harus murah, mudah diterapkan, dapat diterima masyarakat, reliabel dan valid. Sebuah uji itu sendiri diterima masyarakat, memberikan hasil-hasil yang konsisten dan valid bila uji itu memberikan kategori-kategori bagi orang-orang tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang terkena penyakit dan yang tidak terkena penyakit secara benar. Yang pertama, sensitivitas adalah proporsi dari orang-orang yang benar sakit yang ada di dalam populasi yang disaring yang dihentikan dengan menggunakan tes penyaringan sebagai penderita sakit. Yang kedua, spesifitas adalah populasi dari orang-orang yang benar-benar sehat yang diidentifikasi dengan menggunakan tes penyaringan sebagai individu yang sehat. Yang ketiga, nilai prediktif positif adalah proporsibilitas menderita penyakit di antara mereka dengan hasil tes positif. Yang keempat, nilai prediktif negatif adalah probabilitas tidak menderita penyakit di antara mereka dengan hasil tes negatif. Yang kelima, trait positif yang menunjukkan pada kebanyakannya kasus yang benar-benar menderita penyakit dengan hasil tes yang positif pula. Yang keenam, false positif yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang positif. Yang ketujuh, trait negatif yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif pula. Yang kedelapan, false negatif yang menunjukkan pada banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi tes menunjukkan hasil yang negatif. Terima kasih. Sekian pembahasan kali ini.